Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Syaprianti T 2019-1030 akan melaksanakan tugas UTS bimbingan dan konseling. Nah, jadi buku yang akan saya paparkan adalah buku bimbingan dan konseling dalam berbagai latar belakang kehidupan. Jadi di dalam buku ini ada 12 bab yang akan saya bahas. Jadi dalam bukunya Profesor Dr. Ahmad Juntika Nur Ihsan MPD di sini menjelaskan pada bab satunya adalah tentang latar belakang kenapa diperlukan bimbingan dan konseling. Bab 1 pendahuluan. Jadi, latar belakang diperlukannya pendidikan bimbingan dan konseling itu berkaitan erat dengan faktor filosofis, psikologi, sosial budaya, ilmu dan pengetahuan, demokratisasi dalam pendidikan, serta perluasan program pendidikan. Dari sisi filosofis dapat dilihat bahwasannya aliran yang sangat mendukung, karena ini adalah filsafat, filosofis adalah filsafat, aliran yang sangat mendukung terkait dengan kegiatan bimbingan dan konseling adalah aliran humanisme, di mana mereka yakin bahwa masyarakat yang miskin dapat dibimbing dengan bimbingan karir sehingga dapat menghapuskan yang namanya angka pengangguran. Nah, sehingga mereka menjadikan sekolah sebagai tempat yang tepat untuk melaksanakan bimbingan karir sebagai bentuk pensejahteraan terhadap masyarakat di masa mendatang. Selanjutnya dari sisi psikologi itu sangat berkaitan erat dengan perkembangan manusia yang sangat unik. Di bimbingan konseling di sini berperan dalam atau menjadikan pribadi dan perkembangan manusia yang sehat di dalam lingkungannya. Sedangkan dari sisi sosial budaya, jadi bimbingan konseling di sini dapat menjadikan manusia yang memelihara, menginternalisasikan, serta memperhalus nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat sebagai landasan arah pengembangan diri. Kemudian dari berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, kegiatan bimbingan dan konseling guna membantu siswa atau para klien untuk menentukan pilihan mana yang tepat untuk persaingan kerja. Sedangkan dari sisi ilmu pengetahuan dan teknologi, bimbingan dan konseling ini memiliki kegiatan di mana dia mampu menyesuaikan minat dan bakat siswa terhadap kesempatan kerja yang ada sehingga mampu menyiapkan siswa yang cerdas. Dari sisi demokratisasi dalam dunia pendidikan, ini dimaksudkan semua warga atau semua masyarakat itu sudah memiliki pemerataan pendidikan yang sama, sehingga pasti ada yang namanya kesalahpahaman ataupun masalah-masalah yang timbul dari pemerataan tersebut, dan bimbingan konseling ini bertugas untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya dari sisi perluasan program pendidikan. Nah, dari demokratisasi atau pemerataan pendidikan ke semua aspek masyarakat, nah itu menciptakan siswa ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi terhadap pendidikannya, sehingga bimbingan dan konseling ini berperan untuk memberi layanan kepada siswa terkait dengan bimbingan untuk memilih dan kelanjutan sekolah yang akan ditempuh siswa dan sesuai dengan perkembangan siswa tersebut selama di sekolah. Selanjutnya pada subbab B, yakni latar belakang diperlukannya BK di sekolah. Jadi untuk menghasilkan pengembangan SDM yang bermutu, diperlukan juga pendidikan yang bermutu. Pendidikan di sini bukan hanya tentang transmisi ilmu pengetahuan dari seorang pendidik atau fasilitator terhadap siswa atau klien. Nah, jadi di sini pendidikan yang bermutu itu juga terkait dengan bimbingan. Ini terkait dengan bagaimana perkembangan peserta didik, kemudian dan lain sebagainya yang menyangkut dengan perkembangan si siswa untuk menyerap transmisi ilmu pengetahuan tersebut dan menerapkannya atau mengaplikasikannya kepada kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya adalah sejarah bimbingan dan konseling. Jadi bimbingan konseling ini mulai diperkenalkan pertama kali oleh J.C.B. Davis pada tahun 1989 sampai 1907, di mana ia bekerja sebagai seorang konselor dan menyelesaikan banyak permasalahan dalam bidang pendidikan maupun jabatan siswa. Kemudian pada tahun 1908, orang yang bernama Frank Parsons mendirikan sebuah vocational bureau untuk mengatasi permasalahan remaja terkait dengan pemilihan kecocokan kerja sesuai dengan minat dan bakat. Selanjutnya pada tahun 1910, William Henley mendirikan sebuah institut yang bernama Juvenile Psychopathic di Chicago, dan kemudian banyak universitas memberikan mata kuliah terkait dengan bimbingan dan konseling, dan akhirnya banyak sekali perkembangan secara pesat di Amerika Serikat pada tahun 1950. Selanjutnya di Amerika Serikat berdiri organisasi yang bernama APGA, yakni America Personal Ingredients Associations, yang lama-lama diganti menjadi AACD sampai sekarang.
Selanjutnya, sejarah perkembangan BK di Indonesia. Di Indonesia sendiri, bimbingan dan konseling diperkenalkan melalui lembaga pendidikan formal seperti sekolah. Kemudian diberlakukan secara formal setelah diberlakukannya kurikulum 1975 dan dimantapkan lagi ketika dibentuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 terkait dengan Sisdiknas. Kemudian pada tahun 2001, organisasi asosiasi bimbingan konseling diganti namanya dari IPBI menjadi APKIN, yakni Asosiasi Bimbingan dan Konseling di Indonesia, untuk memantapkan lagi terkait dengan pengakuan dan kepercayaan masyarakat terkait dengan profesi bimbingan dan konseling. Masuk kepada bab kedua, yakni konsep bimbingan dan konseling. Pertama, pengertian bimbingan. Bimbingan dapat diartikan sebagai upaya pembimbing untuk membantu mengoptimalkan individu. Model bimbingan yang berkembang adalah bimbingan perkembangan yang mengedepankan visi edukatif, pengembangan, dan outreach, bertujuan untuk membantu siswa memahami diri, lingkungan, serta menjadikan diri lebih produktif dan mencapai potensi yang optimal. Tujuan bimbingan sendiri adalah untuk mengoptimalkan potensi yang ada di diri individu, menyesuaikan diri dengan lingkungan, dan mengatasi berbagai hambatan. Selanjutnya adalah fungsi bimbingan. Fungsi bimbingan itu ada 4 macamnya, yakni fungsi pengembangan, fungsi penyaluran, fungsi penyesuaian, dan fungsi adaptasi. Kemudian selanjutnya, prinsip bimbingan. Prinsip bimbingan itu yang penting adalah membantu siswa untuk menolong dirinya sendiri ketika menghadapi suatu masalah. Kemudian harus luas dan fleksibel. Kemudian bertitik tolak pada individu yang dibimbing. Subbab yang kedua adalah konseling. Jadi konseling adalah upaya membantu dengan proses interaksi yang bersifat pribadi antara konselor dan konseli terkait dengan pemahaman diri dan penentuan keputusan berdasarkan nilai yang diyakini. Tujuan BK sendiri adalah untuk mengadakan perubahan perilaku pada klien dan membantu mencapai dan memelihara kesehatan mental yang positif. Bab ketiga adalah ragam bimbingan. Jadi ragam bimbingan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama menurut masalah dan yang kedua menurut layanan. Menurut masalah itu dibagi lagi menjadi 4, yakni bimbingan akademik yang terkait dengan permasalahan akademik siswa, yakni seperti penjurusan. Yang kedua adalah bimbingan karir, yakni terkait dengan karir yang akan diambil siswa berdasarkan minat dan bakatnya. Yang ketiga adalah bimbingan sosio pribadi yang terkait dengan kehidupan sosial dan pribadi siswa. Yang keempat adalah bimbingan keluarga, bimbingan yang diberikan kepada kepala keluarga untuk menciptakan keluarga yang harmonis. Sedangkan ragam bimbingan menurut layanan itu dibagi menjadi 9, yakni layanan dasar pengembangan, layanan perencanaan, layanan responsif, dukungan sistem, pemrolehan data, kemudian layanan informasi, layanan konseling, layanan referral, dan evaluasi serta tindak lanjut. Selanjutnya adalah pendekatan bimbingan. Pendekatan bimbingan dibagi menjadi 4, yakni yang pertama pendekatan kuratif untuk yang mengalami masalah sehingga konselor di sini menunggu individu untuk datang kepadanya. Kemudian pendekatan yang kedua, pendekatan remedial untuk memperbaiki kekurangan, yang pendekatan preventif untuk mengantisipasi masalah, dan yang keempat adalah pendekatan perkembangan terkait dengan perkembangan potensi siswa secara optimal. Selanjutnya adalah ragam teknik bimbingan. Itu ada 5. Yang pertama adalah konseling, yakni upaya untuk mengadakan perubahan pada individu. Selanjutnya adalah nasihat, yakni bersifat alternatif yang dapat dipilih siswa. Kemudian adalah bimbingan kelompok, kemudian konseling kelompok, dan belajar yang bernuansa bimbingan. Masuk kepada bab 4, yakni bimbingan di perguruan tinggi. Jadi alasan diperlukannya bimbingan di perguruan tinggi adalah karena mahasiswa itu banyak mengalami masalah baik terkait dengan permasalahan akademik ataupun sosial pribadinya, sehingga membutuhkan bimbingan. Bimbingan mahasiswa sendiri adalah upaya untuk membantu mahasiswa terkait dengan permasalahan akademik ataupun sosio pribadi yang kemudian akan berpengaruh terhadap perkembangan akademik mereka. Fungsinya tentu saja untuk pemahaman dirinya ataupun karakteristik dirinya serta penyesuaian diri. Tujuan bimbingan mahasiswa sendiri ini untuk membantu dalam penyelesaian tuntutan perkuliahan secara tepat waktu, kemudian memiliki keprofesionalan dan memperoleh prestasi belajar. Kemudian siapa saja yang terlibat dalam bimbingan mahasiswa ini? Tentu saja adalah pelaksana bimbingan, yakni pembimbing. Kemudian tim BK Universitas yang bertugas untuk menyelesaikan atau menangani kasus yang dirujuk oleh tim BK Fakultas. Tim BK Fakultas yang bertugas untuk menangani kasus yang relatif berat yang dirujuk dari DPA dan konseling jurusan. Kemudian yang selanjutnya adalah ruang lingkup bimbingan dan konseling mahasiswa. Ruang lingkupnya dibagi menjadi 2, yakni bimbingan akademik dan bimbingan sikap dan tanggung jawab profesional. Selanjutnya adalah prosedur bimbingan mahasiswa, di mana yang pertama adalah tahap bimbingan dimulai dari pemrolehan data, pemberian bantuan, serta pemantauan hasil dari bimbingan. Selanjutnya adalah mekanisme, dimulai misalnya dari penyeleksian maba, kemudian ada bimbingan 1, yakni terkait dengan penyesuaian akademik, bimbingan kedua, ketiga, dan keempat, serta bimbingan-bimbingan selanjutnya. Dan teknik yang digunakan adalah teknik diskusi secara individu ataupun kelompok.
Masuk kepada bab kelima, yakni bimbingan komprehensif. Bimbingan komprehensif itu model bimbingan yang ditujukan untuk seluruh siswa dengan macam-macam strategi dan ragam dimensi. Bimbingan komprehensif ini terbagi menjadi 4 layanan. Pertama, layanan dasar pengembangan untuk membantu memberikan sikap yang efektif buat siswa. Kemudian yang kedua adalah layanan responsif untuk membantu pemenuhan kebutuhan siswa yang sangat penting. Kemudian yang ketiga adalah layanan perencanaan terkait dengan perencanaan pendidikan siswa. Dan yang keempat adalah dukungan sistem, yakni kegiatan yang menunjang atau mematapkan kegiatan bimbingan dan konseling seperti pengembangan staf. Orang yang terlibat dalam bimbingan komprehensif sendiri adalah orang tua, siswa, konselor, maupun anggota masyarakat yang berada di sekitar. Nah, untuk implementasi bimbingan komprehensif sendiri, yang pertama adalah mendiskusikan program kepada konselor, kemudian yang kedua adalah memberikan lokakarya kepada guru, kemudian yang ketiga memberikan prosedur evaluasi yang tepat sehingga dapat menilai kemampuan siswa secara tepat. Masuk kepada bab ke-6, yakni bimbingan dan konseling di SD. Bimbingan dan konseling harus disesuaikan dengan kekhususan siswa SD, baik dengan karakteristik, tujuan, ataupun pelaksanaannya. Bimbingan dan konseling di SD itu meliputi 4 bidang, yakni bidang pribadi, bidang sosial, bidang belajar, dan bidang karir. Selanjutnya, layanan BK di SD sendiri ada 4, yakni layanan informasi, layanan penempatan, layanan pembelajaran, dan layanan konseling. Kemudian masuk pada bab konsep dasar mutu serta sistem manajemen layanan bimbingan. Mutu layanan BK adalah layanan yang mampu memenuhi kebutuhan apa yang diharapkan oleh klien, di mana di dalam BK itu terdapat mutu proses dan mutu produk. Mutu proses itu dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti mutu program BK terkait dengan program pelaksanaan, mutu konselor terkait dengan konselor yang memiliki integritas dan vitalitas tinggi, kemudian juga terkait dengan fasilitas dan biaya yang memadai. Selanjutnya adalah mutu produk layanan BK, di mana di sini harus mampu mengoptimalkan semaksimal mungkin potensi siswa sesuai dengan harapan siswa dan masyarakat. Kemudian yang selanjutnya dibahas adalah sistem manajemen BK, di mana meliputi perencanaan dan pengorganisasian program BK, pengarahan kegiatan BK untuk menciptakan koordinasi dan komunikasi yang efektif, kemudian supervisi layanan BK yang mencakup penerimaan saran. 8, yakni konsep peran BK dalam proses belajar bermakna di perguruan tinggi. Jadi konsepnya terkait dengan penyesuaian interaksional, di mana ini adalah kemampuan dosen untuk menyesuaikan diri dengan karakteristik mahasiswa dan suasana belajar. Selanjutnya, peran BK sendiri terhadap proses belajar mahasiswa adalah terkait dengan fungsi pemeliharaan, dan di sini terjadi interaksi manusiawi karena pada dasarnya melalui bimbingan terjadi proses interaksi antara manusia yang menjadikan pengajaran sebagai pendidikan yang pribadi. Selanjutnya memasuki bab 9, yakni strategi dan intervensi konseling. Pertama, konseling sebagai profesi bantuan. Dikatakan demikian, terdiri atas kumpulan profesional yang bekerja dalam suatu lingkup dari berbagai disiplin ilmu pada dunia yang kontemporer. Selanjutnya adalah hubungan bantuan konseling, di mana di sini keberhasilan suatu konseling itu ditentukan oleh kualitas hubungan. Maka konselor harus memperhatikan empati yang tepat, reinforcement yang positif, serta keaslian. Selanjutnya adalah attending, yakni kemampuan konselor untuk mendengarkan secara aktif dan perhatian kepada klien secara verbal ataupun non-verbal. Selanjutnya adalah pemahaman pola komunikasi. Jadi pemahaman pola komunikasi itu ada 2, pemahaman pola komunikasi ritual yang berkaitan dengan perilaku rutin yang sering dilakukan oleh konselor ataupun klien, dan yang kedua adalah pemahaman pola komunikasi responsif, yakni terkait dengan negosiasi antara konselor dan klien. Selanjutnya, terkait dengan pengelolaan kegiatan konseling itu berkaitan langsung dengan kegiatan wawancara konseling. Selanjutnya adalah responding afektif dan responding kognitif. Responding afektif ini adalah kemampuan konselor untuk mengurangi kecemasan pada klien, sedangkan responding kognitif adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh konselor untuk menggambarkan dan ekspresikan proses pemikiran dan problem solving pada klien. Selanjutnya adalah konseptualisasi masalah dan penyusunan tujuan. Jadi konsepnya adalah mengenali kebutuhan klien, memahami dan memenuhi. Selanjutnya adalah penyeleksian dan intervensi konseling. Jadi yang pertama itu adalah penyeleksian strategi yang dimulai dengan asumsi yang dihubungkan dengan masalah dan tujuan. Kemudian yang kedua, pelaksanaan penyeleksian yang gak luput dari 3 faktor, yakni urutan strategi, alasan dipilih strategi tersebut, dan perintah tentang strategi. Dan yang ketiga adalah pengetahuan konselor tentang respon klien. Selanjutnya adalah penggunaan intervensi konseling. Jadi yang pertama itu ada strategi model sosial, yang kedua adalah role playing, yang ketiga ada penggunaan kognitif, dan yang keempat adalah pengelolaan diri. Selanjutnya bab 10 adalah konseling keluarga. Jadi konseling keluarga ini adalah upaya untuk membantu terpeliharaannya hubungan keluarga yang fokusnya adalah proses pemahaman keluarga. Kemudian sejarah dan landasan konseling keluarga dimulai pada tahun 1910, di mana ada penelitian yang menemukan
sebuah keluarga yang terkena dengan skizofrenia, dan kemudian pada tahun 1960 para konselor atau konseling keluarga bergabung dan bekerja sama dengan konseling individu. Selanjutnya, pada konseling keluarga itu terdapat 6 pendekatan, yakni pendekatan psikodinamik, pendekatan humanistik, pendekatan behavioral, pendekatan humanian, pendekatan struktural, dan pendekatan strategis, di mana mereka semua menekankan orientasi teoretik, pelaksanaan konseling, dan penekanan wawasan. Selanjutnya, terkait dengan penelitian, latihan, dan profesionalitas. Jadi penelitian itu didahului teknik intervensi terapeutik, dan latihan yang dimaksud itu adalah program bantuan bimbingan dan konseling keluarga, kemudian lembaga yang memberikan latihan sebelum menduduki bimbingan konseling keluarga, dan program-program universitas. Dan terkait dengan praktik profesionalitas itu berkaitan langsung dengan kode etik yang harus dipatuhi oleh individu. Masuk kepada bab 11, yakni konseling traumatik. Jadi konseling traumatik itu adalah upaya konselor untuk membantu siswa atau klien yang mengalami trauma dengan hubungan pribadi yang kemudian untuk memahami diri sehubungan dengan masalah yang dialaminya. Tujuannya untuk memulihkan kembali kondisi klien pada keadaan sebelum terjadinya trauma. Selanjutnya, keterampilan yang harus dimiliki konseling traumatik adalah pandangan realistik, yakni memahami kekurangan dan kelebihan klien untuk membantu trauma klien. Selanjutnya, orientasi holistik, yakni harus menerima berbagai bantuan dari pihak manapun. Selanjutnya adalah fleksibilitas baik terkait tempat dan waktu. Dan yang terakhir adalah konselor harus seimbang antara empati dan tegas. Masuki bab 12, yakni membangun peradaban bangsa Indonesia melalui pendidikan dan bimbingan komprehensif yang bermutu. Jadi, SDM yang bermutu itu dapat diperoleh dengan pendidikan yang bermutu. Pendidikan yang bermutu sendiri dapat dipahami sebagai pendidikan yang mampu mengantarkan peserta didik kepada pemenuhan kebutuhannya. Dan terkait atribut mutu pendidikan sendiri ada 11. Di antaranya yakni relevansi, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, kreativitas, menyenangkan, penampilan, empatik, ketanggapan, produktivitas, dan kemampuan akademik. Berkaitan dengan bimbingan komprehensif sendiri, konselor itu harus melaksanakan kepemimpinan, memfasilitasi, mengorganisasi, melakukan pengelolaan terhadap program, dan mengkonsultasikan. Nah, banyak penelitian yang mengungkapkan bahwasannya bimbingan komprehensif itu mampu meningkatkan mutu pendidikan. Sekian.